Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas B akan mempresentasikan proyek akhir mata kuliah Sosioteknologi mengenai pembuatan prototipe untuk sistem pengelolaan tabungan siswa sebagai alat bantu dan media pembelajaran literasi keuangan di sekolah dasar. Sebelum ke penyampaian, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Perkenalkan, nama saya Alia Nabila dengan NPM 237006018. perkenalkan nama saya Widya Senjarahayu dengan NPM 237006024. Kenalkan, saya Diva Marcella Nurdin Tinova Soehartanto dengan NPM 237006061. Perkenalkan, nama saya Rizal Lisa Putra dengan NPM 237006065. Perkenalkan, nama saya Bambang Nur Hidayat dengan NPM 237006064. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita langsung saja ke penyampaian yang pertama, akan disampaikan oleh Saudari Alia, kepadanya disilahkan. Untuk pendahuluannya, yaitu literasi keuangan di Indonesia terus meningkat dengan indeks nasional mencapai 65,43%. Menurut ASN-LIK tahun 2024, namun pada kelompok usia sekolah dasar, angka literasi keuangan masih tergolong rendah, yaitu berkisar antara 38,19% hingga 57,77%. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan keuangan di tingkat SD masih bersifat insidental dan belum menjadi bagian sistematis dalam kurikulum. Di sisi lain juga, program sederhana seperti menabung di SD Negeri Gedangan terbukti efektif meningkatkan kesadaran finansial siswa meskipun pelaksanaannya masih manual dan terbatas. Hal ini juga serupa ditemukan di SD Negeri 1 Sawati, yaitu tempat kami melakukan observasi di mana pencatatan tabungan masih menggunakan buku tulis yang menyebabkan rawannya kesalahan dan tidak efisien serta kurang memberikan umpan balik edukatif bagi siswa. Menyikapi hal ini, kami mengembangkan sistem pengelolaan tabungan berbasis aplikasi Android yang sederhana dan inklusif, yang disesuaikan dengan kemampuan guru dan siswa SD, dan juga selaras dengan prinsip sosioteknologi. Pendekatan ini juga didukung dengan temuan Sri Rahmatiyah dan Ahmad Fadel Farid bahwa media interaktif seperti simulasi akuntansi sederhana dapat meningkatkan literasi keuangan siswa. Proyek ini juga berkontribusi pada pencapaian Asa Citra Republik Indonesia, khususnya dalam peningkatan kualitas pendidikan dan pembentukan karakter bangsa, serta mendukung SDG 4, yaitu pendidikan berkualitas, dan SDG 8, yaitu pertumbuhan ekonomi inklusif. Dengan demikian, solusi ini dirancang sebagai sarana pembelajaran yang etis, inklusif, dan edukatif untuk memperkuat budaya menabung dan pemahaman keuangan sejak usia dini. Adapun rumusan masalah dari permasalahan yang didapat yaitu bagaimana mengembangkan media pembelajaran yang mendukung pendidikan literasi keuangan bagi siswa sekolah dasar melalui pendekatan yang kontekstual dan aplikatif. Dan kedua, bagaimana merancang prototipe sistem digital berbasis Android yang dapat membantu guru dalam mencatat dan mengelola tabungan siswa secara efektif dan efisien. Dan yang ketiga, bagaimana prototipe tersebut dapat dirancang secara sederhana, edukatif, dan mudah digunakan oleh guru serta siswa sebagai bagian dari pembelajaran keseharian. Adapun tujuan dari proyek ini adalah merancang dan mengembangkan prototipe sistem digital berbasis Android yang dapat digunakan oleh guru untuk mencatat dan memantau tabungan siswa. Yang kedua, menjadikan sistem tersebut sebagai media pembelajaran literasi keuangan yang mendidik siswa mengenai konsep dasar menabung, saldo, dan pengelolaan uang. Yang ketiga, mengintegrasikan sistem tersebut ke dalam desain prototipe yang sederhana namun edukatif, sehingga siswa dapat belajar melalui pengalaman secara langsung. Dan manfaat dari proyek ini yaitu ada tiga pihak. Yang pertama untuk pihak siswa, yaitu mengenalkan dan memahami konsep dasar menabung serta pengelolaan uang melalui media digital yang menarik. Yang bagi pihak guru,
yaitu mempermudah pencatatan dan pemantauan tabungan siswa secara sistematis dan lebih efisien. Dan bagi pihak masyarakat atau dunia pendidikan, yaitu menjadikan contoh penerapan solusi teknologi edukatif yang etis dan inklusif dalam pembelajaran di sekolah dasar. Eh, Mungkin dari saya cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai konsep sosioteknologi. Nah, di sini sosioteknologi merupakan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan aspek sosial dan teknologi dalam merancang solusi yang berkelanjutan. Dalam konteks pendidikan literasi keuangan di sekolah dasar, pendekatan ini menekankan pentingnya merancang teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, yaitu siswa dan guru, serta mempertimbangkan konteks sosial dan budaya setempat. Menurut Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia tahun 2021 sampai 2025, literasi keuangan mencakup tiga aspek utama. Yang pertama, pengetahuan, kemudian keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku keuangan seseorang. Penerapan teknologi ini untuk mencapai efektivitas dan optimal. Untuk itu, aplikasi Dowsaving ini dikembangkan sebagai solusi digital yang sederhana, konseptual, dan inklusif guna mendukung pembelajaran literasi keuangan yang efektif dan berkelanjutan di lingkungan sekolah dasar. Kemudian, Kemudian ada keterkaitan dengan Astra Cita, SDGs, serta prioritas riset nasional. Nah, proyek ini selaras dengan Astra Cita nomor 4 dalam meningkatkan kualitas hidup manusia melalui edukasi literasi keuangan sejak dini, serta Astra Cita nomor 8 dengan membentuk karakter siswa melalui kebiasaan menabung, disiplin, dan bertanggung jawab. Secara global, proyek ini mendukung SDG nomor 4, yaitu pendidikan berkualitas, khususnya target 4.7, tentang literasi keuangan untuk pembangunan berkelanjutan, serta SDG nomor 8, yang di mana pertumbuhan dan ekonomi inklusif melalui pembentukan pemahaman finansial yang mendukung kemandirian ekonomi generasi muda. Selain itu, proyek ini juga sejalan dengan prioritas riset nasional, khususnya pada klaster pendidikan abad ke-21 dan teknologi informasi dan komunikasi dengan mengembangkan media pembelajaran digital yang inovatif dan relevan di tingkat pendidikan dasar. Kemudian, Kemudian ada metode pengumpulan data. Nah, metode yang digunakan dalam pengumpulan data kali ini yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung atau face-to-face interview kepada pihak sekolah sebagai narasumber utama, yaitu kepada kepala sekolah atau guru dan siswa. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, yaitu dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya agar proses wawancara dapat lebih fokus dan data yang dikumpulkan bersifat konsisten. Kemudian ada analisis permasalahan berdasarkan hasil dari wawancara di SDN 1 Sawati menggunakan sistem tabung SDN 1 Negeri Sawati masih menggunakan sistem tabungan yang manual yang sering menimbulkan masalah seperti pencatatan yang terlupa dan buku tabungan yang hilang atau rusak. Siswa juga belum memahami literasi keuangan dengan baik. Proses manual ini menyulitkan guru dan pihak terkait dalam memantau dan mengevaluasi tabungan yang diperlukan solusi aplikasi digital untuk meningkatkan efisiensi dan pemantauan. Sebagai solusi terhadap permasalahan tabungan manual di SDN Negeri 1 Sawet ini, dikembangkannya prototipe aplikasi digital Dowsaving. Dalam membentuk aplikasi ini dirancang untuk membantu guru mencatat atau memantau dan merekap tabungan secara digital, mengurangi resiko kehilangan data, serta menghemat waktu dan meningkatkan efisiensi dalam pengolahan tabungan dengan menggunakan tools Figma dan Canva. Selanjutnya, untuk penyampaian selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Bambang. Kepadanya disilahkan. Baik, hasil pengumpulan data. Berdasarkan hasil wawancara dengan data yang didapatkan adalah SD Negeri 1 Sawati saat ini mengelola tabungan siswa secara manual dengan buku tulis yang menimbulkan kendala seperti resiko kehilangan data, pencatatan tidak konsisten, dan kesulitan memantau saldo secara real time. Pihak sekolah tertarik menggunakan aplikasi digital untuk mempermudah pencatatan, memonitor saldo siswa, dan mendukung literasi keuangan.
Mereka menginginkan akses aplikasi untuk guru, orang tua, dan kepala sekolah, serta siap menjadi lokasi uji coba jika aplikasi sesuai dengan kebutuhan sekolah. Next. Selanjutnya, analisis permasalahan. Berdasarkan data hasil wawancara yang diperoleh dari SD Negeri 1 Sawati, permasalahan yang ditemukan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengelolaan tabungan siswa yang masih dilakukan secara manual dengan menggunakan buku tulis. Yang kedua, buku tabungan yang dipegang oleh guru rentan terhadap kerusakan, kehilangan, bahkan ketidaksesuaian data. Yang ketiga, tidak adanya sistem real time untuk memantau saldo tabungan siswa. Yang keempat, orang tua siswa tidak memiliki akses langsung untuk mengetahui kondisi tabungan anaknya. Yang kelima, siswa masih belum sepenuhnya memahami manfaat menabung dan prinsip dasar keuangan. Yang keenam, literasi keuangan yang belum menjadi materi pembelajaran khusus di sekolah. Yang ketujuh, keterbatasan peran guru yang harus merangkap sebagai pengelola tabungan tanpa adanya dukungan sistem. Dan yang kedelapan, tidak tersedianya sistem digital untuk mendukung efisiensi dan edukasi keuangan siswa. Selanjutnya, untuk affinity mapping itu diambil dari hasil dari wawancara mitra. Dan di sini ada dikategorikan menjadi beberapa kategori. Yang pertama yaitu sistem tabungan. Kegiatan tabungan ada dikelola oleh wali kelas menggunakan sistem manual atau pencatatan buku. Untuk selanjutnya kendala sistem manual, kesulitan pencatatan dan pemantauan secara real time dan juga buku tabungan itu sering hilang. Terus selanjutnya itu literasi keuangan. Sebagian besar siswa belum paham pentingnya menabung serta pembelajaran literasi keuangan belum diberikan secara khusus. Lalu minat terhadap aplikasi digital. Mitra tertarik menggunakan aplikasi digital yang mudah diakses. Serta aplikasi yang diinginkan juga memiliki fitur edukatif untuk siswa. Selanjutnya, harapan terhadap aplikasi yaitu membantu pencatatan lebih mudah dan efisien, serta meningkatkan pemahaman siswa dan melibatkan orang tua. Selanjutnya, penggunaan aplikasi yaitu guru, siswa, orang tua, dan juga kepala sekolah. Next. Selanjutnya ada user persona. Mitra kami yaitu Ibu Imas Masito. Ibu Imas adalah seorang guru SD yang sabar dan peduli dengan siswa-siswanya. Ia memiliki pengalaman 10 tahun dalam mengajar dan sangat menyukai pekerjaannya. Ia juga dikenal sebagai guru yang kreatif dan inovatif dalam mengajar. Yang pertama itu ada tujuan. Tujuannya itu membuat pencatatan tabungan siswa lebih efisien dan akurat, memudahkan orang tua siswa memantau perkembangan tabungan anaknya, dan meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya menabung. Selanjutnya ada kebiasaan yaitu menggunakan aplikasi dasar seperti Microsoft Office dan Google Docs, mencatat transaksi tabungan siswa secara manual dan menghabiskan waktu di sekolah untuk mengajar dan mengurus administrasi sekolah. Dan yang terakhir ada manfaat, yaitu menghemat waktu dan tenaga dalam pencatatan tabungan siswa, meningkatkan akurasi pencatatan tabungan siswa, dan mempermudah orang tua memantau perkembangan tabungan anaknya. Next. Selanjutnya ada user skenario. Yang pertama, Bu Rina, guru kelas 3 tidak lagi mencatat setor atau tarik tabungan siswa di buku sekarang. Di buku. Sekarang setiap siswa memiliki detail tabungan sendiri di aplikasi. Saat siswa datang menabung, Bu Rina cukup mengetuk tombol setor, masukkan nominal, dan transaksi langsung tersimpan otomatis di fitur riwayat transaksi. Bagaimana mencatat tabungan siswa secara efisien tanpa bergantung pada buku tulis manual? Aplikasi Dowsaving menggantikan pencatatan manual dengan sistem digital. Guru cukup memilih nama dan menekan tombol store atau tarik. Permusuh data otomatis masuk ke riwayat transaksi dan mengurangi resiko kehilangan data. Yang kedua yaitu di kelas tematik, guru membuka menu pembelajaran di aplikasi dan mengajak siswa membaca materi sederhana tentang manfaat menabung. Materi ini menjadi bagian dari diskusi kelas, sehingga siswa mulai mengerti nilai uang dan pentingnya mengelola uang saku.
Bagaimana menyisipkan pembelajaran literasi keuangan secara menyenangkan dalam kegiatan sekolah dasar? Materi edukatif di dalam aplikasi disajikan dalam format sederhana dan menarik, cocok untuk siswa SD. Guru bisa menggunakan materi ini saat jam pelajaran atau kegiatan kelas agar siswa belajar pentingnya menabung dengan cara yang menyenangkan. Yang ketiga, orang tua siswa datang saat pembagian rapor. Guru memperlihatkan riwayat transaksi tabungan dari aplikasi Saving. Semua transaksi tercatat rapi, tanggal, jenis transaksi, dan nominalnya. Ini memudahkan guru untuk memberikan laporan tabungan yang sebelumnya rawan hilang di buku manual. Bagaimana guru dapat memberikan laporan kondisi tabungan siswa kepada orang tua secara praktis meski tanpa sistem notifikasi otomatis. Guru bisa membuka halaman riwayat transaksi dan menunjukkannya langsung kepada orang tua saat konsultasi atau pertemuan wali murid. Ini memudahkan transparansi dan pelaporan meskipun aplikasi belum mendukung pengiriman otomatis. Selanjutnya, selanjutnya ada user flow. Di sini kita mulai dan bisa login sebagai orang tua maupun sebagai guru. Dan di sini kita login dulu terlebih dahulu sebagai orang tua dan akan langsung masuk ke halaman tabungan tanpa harus login atau halaman homepage. Di halaman tabungan ini terdapat detail siswa dan juga riwayat menabung. Nah, di riwayat menabung ini bisa pilih tanggal dan juga pilih tanggal lalu ada pop-up konfirmasi. Jika tidak, maka kembali ke pilih tanggal dan juga kalau sudah maka selesai. Dan di sini juga dipilih tanggal bisa hapus tanggal. Selanjutnya jika kita login sebagai guru, maka akan ada maka kalau jika sudah memiliki akun bisa langsung memasukkan email dan juga password. Lalu akan ada konfirmasi jika iya, maka akan langsung masuk ke homepage. Jika tidak, maka akan kembali lagi ke halaman email dan password. Jika belum memiliki akun, kita disuruh untuk membuat akun terlebih dahulu. Selanjutnya, jika sudah, kembali masukkan email dan password dan akan ada konfirmasi ya jika berhasil login maka akan langsung masuk ke daftar siswa. Jika tidak akan kembali masukkan email dan juga password. Selanjutnya di daftar siswa, guru bisa menambahkan siswa. Dan setelah menambahkan siswa, lalu masukkan identitas siswa. Setelah memasukkan identitas siswa, akan ada pop-up konfirmasi. Jika sudah dirasa cukup, maka selesai. Jika tidak, maka akan kembali ke masukkan identitas siswa. Selanjutnya ada halaman detail siswa. Di halaman detail siswa ini, guru bisa mengedit identitas siswa dengan kembali ke eh, masukkan identitas siswa. Jika sudah selesai, jika belum, masukkan kembali identitas siswa. Dan di sini juga guru bisa menghapus identitas siswa. Jika dirasa ingin menghapus, maka selesai. Jika tidak, maka akan kembali ke halaman hapus, pop-up hapus. Selanjutnya ada store. Jika guru ingin store, maka masukkan jumlah uang. Jika sudah memasukkan jumlah uang, maka akan ada pop-up konfirmasi. Jika iya, maka selesai. Jika belum, maka kembali ke memasukkan jumlah uang. Selanjutnya ada tarik. Jika guru ingin menarik uang, maka memasukkan jumlah uang. Lalu konfirmasi jika sudah dirasa cukup, maka selesai. Jika belum, kembali ke masukkan jumlah uang. Nah, guru juga bisa pada riwayat menabung, guru juga bisa memilih tanggal dan juga akan muncul pop-up konfirmasi. Jika ia maka selesai, jika belum maka kembali ke pilih tanggal. Dan guru juga bisa menghapus tanggal di riwayat menabung. Selanjutnya, selanjutnya
Information Architecture. Yang pertama itu ada login. Setelah login itu kita bisa pilih sebagai orang tua atau guru. Untuk orang tua akan diarahkan langsung ke homepage, dan di homepage itu tersedia navbar yang berisi beranda, tabungan, dan juga riwayat menabung. Terus di homepage juga ada search bar, informasi menabung, dan tabungan siswa. Nah, di tabungan siswa ini terdapat detail siswa, riwayat menabung, dan di riwayat menabung ini kita bisa pilih tanggal dan juga hapus tanggal. Nah, untuk login sebagai guru, maka akan ada login form dan juga create account. Selanjutnya, jika sudah login, maka akan masuk ke homepage. Nah, di homepage ini ada navbar yang berisi beranda, daftar siswa, dan juga riwayat menabung. Lalu ada search bar dan juga daftar siswa. Dan di daftar siswa ini terdapat detail siswa yang bisa setor, tarik, dan juga masuk ke halaman riwayat menabung, dan juga terdapat hamburger menu atau titik tiga di atas yang berisi edit dan juga hapus. Dan juga di homepage ini terdapat fitur untuk tambah siswa. Next. Baik, untuk penyampaian Baik, selanjutnya akan disampaikan boleh. oleh Saudari Rica. Kepadanya disilahkan. Oke, baik pada moderator telah mempersilahkan waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai wireframing dulu, di mana wireframing ini adalah kerangka atau struktur dari halaman aplikasi, di mana pertama itu ada loading screen dulu. Setelah loading selesai, maka akan diarahkan ke halaman login atau masuk. Nah, di halaman login ini terdapat ada dua untuk halaman orang tua dan halaman guru. Di mana untuk halaman orang tua eh, akan seperti ini selanjutnya. Nah, ada juga di halaman orang tua itu ada melihat detail siswa. Lalu selanjutnya ada riwayat tabungan siswanya juga, dan ada halaman untuk filter tanggal atau eh, mengurutkan tanggal gitu. Selanjutnya, nah untuk login sebagai guru, di sini ada dua pilihan, yaitu login kalau misalnya sudah punya akun dan diarahkan ke register jika belum mempunyai akun. Jika sudah login, maka akan diarahkan ke beranda. Selanjutnya, nah di beranda ini ada pilihan untuk menambahkan siswa. Lalu selanjutnya jika dirasa sudah cukup, maka akan timbul pop-up konfirmasi. Lalu guru juga bisa mengakses detail siswa. Selanjutnya, nah di halaman detail siswa sendiri ada hamburger menu untuk mengedit dan menghapus data siswanya. Lalu ada pop-up konfirmasi untuk menghapus. Lalu di detail siswa juga ada pop-up store tabungan, di mana untuk fungsinya nanti saja di mockup selanjutnya. Nah, di halaman detail siswa juga ada pop-up tarik tabungan dan button untuk mengarahkan ke riwayat menabung siswa. Lalu di halaman riwayat tabungan juga ada filter tanggal untuk melihat tanggalnya. Selanjutnya, nah untuk di mockup sendiri di sini pertama itu akan ada loading screen dulu. Setelah loading screen selesai, maka akan diarahkan ke halaman login sebagai siapa gitu. Di sini kita login sebagai orang tua dulu, di mana di halaman beranda itu ada eh, sedikit materi untuk si siswanya itu belajar gitu tentang bagaimana sih menabung itu. Lalu di bawahnya itu ada tabungannya dengan nama siswanya. Nah, di halaman beranda ini juga ada tiga navigasi, di mana beranda itu untuk mengarah ke halaman beranda. Lalu tabungan itu untuk melihat daftar tabungannya, dan riwayat itu untuk melihat riwayat tabungannya. Di sini juga ada search bar untuk melihat atau mencari daftar siswa. Selanjutnya, nah di halaman detail siswa, di sini orang tua itu bisa melihat jumlah tabungan siswa tersebut. Dan di sini juga ada button riwayat tabungan untuk melihat proses transaksi keluar masuknya uang tabungan siswa. Di halaman riwayatnya sendiri itu ada detail keluar masuknya uang, dan ada button untuk memilih filter tanggal. Seperti di sini ada filter tanggalnya.
Selanjutnya, nah selanjutnya ada login sebagai guru. Di sini diarahkan ke halaman login dulu. Jika punya akun maka bisa langsung login. Sedangkan jika belum akan diarahkan ke register atau pendaftaran. Setelah daftar dan login lagi, diarahkan ke halaman beranda guru. Sama kurang lebih di sini untuk beranda guru itu ada nama-nama siswanya yang menabung untuk siapa saja. Dan ada juga search bar untuk mencari data siswanya. Di aplikasi barnya juga ada beranda. Lalu ada daftar siswa dan riwayat menabung. Di sini juga ada button untuk tambah siswanya, untuk tambah data siswa selanjutnya. Nah, di halaman tambah siswa, di sini ada halaman input untuk nama, NISN, dan kelas siswa. Setelah disimpan, maka akan timbul atau muncul pop-up konfirmasi. Selanjutnya, di detail siswa ini, ada di halaman detail siswa itu ada data siswa, lalu jumlah tabungannya ada berapa, dan di sini ada button setor, tarik, dan riwayat. Di atas juga ada hamburger menu. Selanjutnya, nah di hamburger menu sendiri ada menu edit dan hapus, di mana edit untuk mengedit data siswa bila ada ketidakcocokan, dan hapus itu untuk menghapus data siswanya. Nah, setelah diklik salah satunya itu ada eh, pop-up konfirmasi. Lalu untuk button stok tabungan, di sini ada kita memasukkan jumlah tabungan siswanya. Jadi mau nabung berapa itu dimasukkan di sini jumlahnya. Lalu ditekan setor untuk konfirmasi. Selanjutnya, nah di sini ada button untuk pop-up tarik tabungan, di mana jika siswa ingin mengambil uang dari tabungan, maka dimasukkan di sini jumlahnya. Lalu di sini juga ada halaman riwayat yang diklik dari riwayat menabung. Di sini juga ada tampilan keluar masuknya uang siswa tersebut. Lalu juga ada filter tanggal untuk melihat tanggal tertentu. Selanjutnya, oke, mungkin cukup sekian untuk mockup dan wireframe. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk penyampaian selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Diva. Saudara Diva, kepadanya disilahkan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi di mana menjelaskan tentang feedback dari pengguna. Nah, berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, pihak SD Negeri 1 Sawati menyampaikan bahwa solusi yang kami sampaikan atau yang kami ajukan berupa perencanaan sistem pencatatan tabungan siswa melalui aplikasi Dafsaking ini sangat membantu dalam mengatasi berbagai kendala yang dihadapi selama ini di lingkungan SD Negeri 1 Sawati ini. Nah, sistem digital yang kami buat ini dinilai mampu menggantikan metode manual yang sangat rentan terhadap kesalahan pencatatan, kehilangan data, dan inefisiensi waktu. Selain itu juga, fitur-fitur yang kami tawarkan seperti pencatatan transaksi secara real-time, tampilan saldo tabungan yang terupdate, juga akses yang dapat diberikan kepada guru, siswa, orang tua, dinilai sangat bermanfaat untuk mendukung transparansi dan keterlibatan berbagai pihak dalam pengelolaan tabungan siswa tersebut. Nah, pihak sekolah juga mengapresiasi adanya elemen edukatif dalam aplikasi yang memberikan pembelajaran literasi keuangan secara menyenangkan dan kontekstual bagi siswa sekolah dasar. Dengan demikian, aplikasi ini tidak hanya berperan sebagai alat bantu administrasi tabungan, tapi juga sebagai media pembelajaran yang dapat mendukung penguatan karakter disiplin dan kesadaran finansial sejak dini untuk siswa sekolah dasar tersebut. Next. Nah, di sini juga ada aspek inovasi, etika, dan dampak sosial dari proyek ini. Inovasi utama dari perancangan sistem Dawshaving ini terletak pada integrasi antara fungsi pencatatan tabungan siswa dan fitur edukatif sebagai media pembelajaran literasi keuangan. Nah, dalam desain ini kami menambahkan halaman khusus berisi materi sederhana tentang pentingnya menabung.
cara mengelola keuangan, dan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Fitur ini dirancang agar sesuai dengan tingkat pemahaman siswa sekolah dasar, sehingga pembelajaran dapat berlangsung secara kontekstual dan menyenangkan. Dari sisi etika, aplikasi ini menjunjung tinggi prinsip inklusivitas dan perlindungan data pengguna dengan memberi akses terbatas sesuai peran, yaitu guru, orang tua, dan siswa, tanpa eksploitasi komersial. Karena memang aplikasi ini digunakan untuk membantu administrasi sekolah dasar dan sisi tabungan tersebut. Secara sosial, sistem ini mendorong pembiasaan finansial yang sehat sejak dini, meningkatkan keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak, serta membantu sekolah mewujudkan pengelolaan tabungan yang lebih transparan, rapi, dan efisien. Inisiatif ini diharapkan dapat menjadi kontribusi nyata dalam memperkuat budaya menabung dan membangun generasi muda yang cakap secara finansial. Next. Nah, kita ada ke penghujung materi, yaitu terkait kesimpulan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, serta analisis kebutuhan dilakukan di SD Negeri 1 Sawati, dapat disimpulkan bahwa sistem pencatatan tabungan siswa yang masih dilakukan secara manual menghadapi berbagai kendala, seperti ketidakteraturan pencatatan, risiko kehilangan data, serta kurangnya keterlibatan orang tua dan kepala sekolah dalam administrasi penabungan tersebut. Selain itu, belum adanya pembelajaran khusus tentang literasi keuangan menyebabkan rendahnya pemahaman siswa terhadap pentingnya menabung. Sebagai respon terhadap permasalahan tersebut, telah dikembangkan prototipe aplikasi Saving, yaitu rancangan awal sistem digital berbasis Android yang dirancang untuk membantu guru dan pencatatan tabungan siswa secara efisien serta menyediakan fitur edukatif untuk memperkenalkan literasi keuangan kepada siswa sekolah dasar. Prototipe ini merupakan langkah awal dalam mewujudkan sistem yang tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu administrasi, tapi juga sebagai media pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan siswa di era digital saat ini. Ya. Mungkin sekian penyampaian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, cukup sekian penyampaian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.